Abang, jangan. Kamu bisa dikeluarkan dari sekolah loh. Peduli setan, adik gua lu sentuh, kepala lu bertus. Tangan gua ini kenapa masih terlalu kuat sih? Tapi entah kenapa gua ngerasa puas. Revi, Nesa, sampai bertemu di stadion kereta. Sekarang gua akan pulang, menyiapkan semuanya, dan gua tunggu kalian di tempat itu. Gak apa-apa, gua kehilangan pendidikan karena orang yang didik pun gak punya akal. Jadi, tempat ini adalah tempat yang dimana gadis atau cewek yang menjadi pengemis di jalan dijanjikan bayaran yang tinggi dan kerja yang mudah. Mereka pilih-pilih cewek yang berkualitas. Di awal-awal, mereka semua bakalan diperbuat baik. Tapi, beda dengan aku ya. Aku dijual dan langsung dipakai oleh petinggi biadab itu. Kalau mereka-mereka yang lain, semua berasal dari tempat yang gak pantas. Bahkan ada yang dari panti asuhan. Mereka dibawa ke lab nomor 1 di belakang. Mereka dihias dan dibikin cantik. Setelah itu, mereka dijual perbelikan untuk pria memakai. Kami semua di sini dirantai. Dan rantai itu bakalan lepas jika pelanggan membayarnya. Setelah jam itu habis, kami semua bakalan dihitung mundur untuk berdiri di tempat rantai tersebut. Lalu, rantai akan otomatis mengikatnya dan menggantungkan kami. Gua gak tahu cara lepasnya gimana. Bahkan, kami tidur pun di tempat itu. Tapi untuk gua tidak. Gua bahkan dibayar setiap malam. Para mafia banyak yang datang ke tempat aku untuk memuaskan nafsunya. Cih, laki sialan. Pasti orang-orang begitu menganggap wanita cuma sebagai bahan pemuasan mereka saja. Kurang ajar banget. Terus kalau kalian pengen BAB atau kencing gimana? Jika untuk membuang air kecil, ada sensor pendeteksi suara. Di saat kita bilang, sistem buang air kecil, maka salah satu selang dalam mesin rantai di luar bakalan berjalan dan memasuki lubang pipis. Kejam banget bangsat. Iya, bahkan gua terkadang manahannya seharian. Kenapa nggak lu kencing di celana? Jika kami melanggar aturan, kami bakalan disiksa habis-habisan. Lebih dari siksaan ini. Terus kalau pengen buang air besar? Area lantai itu bakalan ngeluarin tirai untuk menutupi dan rantai di tangan dilepas. Rantai tadi bakal mengatur posisi untuk jongkok ke bawah. Nanti di bawah ada lubang khusus. Tapi tetap aja pipis ke pipis. Tetap selang pipis otomatis memasuki. Brengsek. Tapi apa lu tahu soal cara atau salah satu celah buat kabur dari tempat ini? Gak tahu dan mungkin gak akan tahu. Maaf ya. Tapi lu gak perlu berjuang demi aku. Mungkin aku bakalan sampai tidak layak dipakai dan dibuang dari tempat ini. Lagipun, gua udah tidak selayak itu untuk hidup sempurna seperti kamu. Kalau lu ngerasa bakal ngerepotin gua bakal nyelamatin kalian semua dari tempat ini. Atas keinginan gua sendiri, bukan demi lu. Ya udah, gua bakal keluar. Kenapa? Gak kenapa-napa, cuma udah gak ada yang mau aku tanya lagi. Jadi manfaatin waktu 48 jam ini buat istirahat ya. Tapi ada satu hal lagi yang perlu lo tahu, Laira. Di saat gua sudah dipakai oleh satu peninggi tadi, di sana gua udah tertidur lelah. Dan ya pastinya petinggi itu setelah melihatku, dia membayar dan membuatku pingsan dahulu. Lalu langsung dilecehkan sangat lama. Ibuku mendapatkan bayaran yang sangat fantastik.
dan persetujuan terhadap hal itu. Sebelum gua dijadikan budak ini, gua udah ditanamkan chip itu ke dalam tubuh gua dan menjelaskan apa yang gak boleh kulakukan. Aku pun pasrah dan depresi lagi dengan kelakuan mamaku. Tak lama setelah itu, aku pun dirantai di tempat tadi untuk pertama kalinya. Semakin waktu berjalan, umurku semakin bertambah dan orang yang memakaiku udah ribuan, sampai jadi harga tertinggi. Dan 7 tahun berlalu sampai hari ini aku berada di sini. Nexa, ini kelakuan Revan kan pasti? Iya, dia kelewatan batas karena melihat gua hampir diperbuat tak senonoh oleh si bajingan itu. Udah, sekarang lu bawa uang ini dan kabur ke rumah ya. Ikuti Revan kalau lu bisa ketemukan. Dan ini kacau kalau sampai ada yang siapa yang melakukan. Ku lari dengan senyap ya. Gua bakalan jadi murid yang gak tahu apa-apa dan baru pulang WC demi kebaikan gua. Oke, dalam situasi tegang, otak lu paling boleh dipakai. Jadi, gua bakal ikutin. Oke, hati-hati. Lambat waktu pasti ketahuan yang bunuh adalah Revan. Tapi, kacau. Keterlaluan si Revan. Kalau bertindak gak mikir panjang anjir. Kalian gua kumpulkan di sini karena ada banyak rencana yang harus kalian lancarkan. Dan semua rencana itu sebenarnya bertentangan dan mungkin berat. Yaitu adalah cari dan lancarkan serangan kedua orang ini. Nama mereka adalah Ritsuka dan Arken. Mereka lah ancaman organisasi kita. Pejabat itu pernah acak-acak rencana salah satu organisasi sahabat gua. Kita semua harus menjaga semua bisnis-bisnis gelap yang di tangan kita. Pejabat ternyata begini ya. Di balik kerjaan yang harus dipertanggungjawabkan, dia lebih memilih melalaikannya dan menyengsarakan rakyat dengan bisnis gelapnya. Bastoria, tempat yang dimana kami bertemu, sekarang dihancurkan oleh pejabatnya sendiri. Sudah saatnya untuk diri lu, Kaizen. Tapi ada satu hal yang harus gua sampaikan ke semuanya. Yaitu, sahabat yang gua maksud adalah Kaizen. Dia sahabat kecil gua dan salah satu bisnis dia telah dikacaukan oleh cewek sniper itu dan cowok brengsek itu. Baik, makasih. Jadi, saya punya rencana untuk membunuh mereka berdua. Dan tolong jangan gegabah, karena mereka bukanlah orang biasa. Entah kenapa, gua ngerasa aura Kaizen lebih ngeri dari pejabat itu. Atau sahabatnya sendiri. Siapa sebenarnya dia? Untung saja, gelombang yang memundurkan gua itu hanya berlaku untuk mafia doang. Kalau berlaku ke pejabat, pasti organisasi ini gak terselamatkan. Gua masih heran, siapa yang melancarkan serangan begitu.